Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Jafar Marafi di channel YouTube ini. Jadi di video kali ini aku mendapatkan tugas ujian menjelaskan cara membuat project di DJI Centum VP. Nah, project kali ini yang saya ambil yaitu kontrol temperatur pada outlet furnace dengan cascade control. Oke, langsung. Nah, jadi prosesnya di sini saya menggunakan cascade control. Jadi di sini ada dua controller. Cascade control itu terdapat master dan slave. Di sini sebagai master saya menggunakan temperatur dan slave saya menggunakan pressure. Bisa dilihat di gambar ini ya teman-teman. Di sini ini merupakan outlet crude oil yang keluar dari furnace. Di sini ada temperatur transmitter dan thermowell. Kemudian masuk ke temperatur indikator controller. Nah, output dari TIC ini keluar sebagai set point untuk pressure indikator controller. Kemudian di sini ada pressure transmitter untuk pressure dari fuel oil pembakaran burner pada furnace F03. Jadi di sini misal ada suatu case yaitu bila outlet dari crude oil yaitu set pointnya 350 derajat, tetapi pada PV yang dideteksi oleh RTD di sini 330 derajat. Jadi sebelum derajat dari outlet crude oil ini semakin turun karena lag dari proses temperatur itu tinggi, maka dikascade dengan pressure dari fuel oil itu tersebut. Jadi misal turun sampai 330 derajat, di sini pressure dari fuel oil akan ditambah, jadi supply fuel oil yang masuk ke burner akan jadi lebih tinggi sehingga derajat dari outlet crude oil ini kembali stabil ke set point yaitu 350 derajat. Oke teman-teman, masuk ke DJI Centum VP. Di sini saya membuat project bernamakan furnace. Nah, kemudian cara membuat new project ini tinggal kalian klik kanan, create new, kemudian project. Nah, setelah itu kalian bisa create new lagi, kalian bisa bikin FCS, HIS. Kemudian akan muncul FCS dan HIS. Saya cukup satu FCS dan satu HIS. Nah, di FCS ini kita akan mengkonfigurasinya, yaitu mulai dari IOM yang biasa disebut input output modul. Kemudian di IOM ini kita klik kanan, create new, dan pilih yang node. Kemudian akan muncul node. Nah, node 1 ini untuk tempat bagi input dan output. Di sini sebagai input saya menggunakan dua input yaitu temperatur transmitter dan pressure transmitter karena saya menggunakan cascade control. Dan untuk output saya menggunakan satu control valve yang digunakan untuk pressure dari si fuel oil tersebut. Oke, setelah membuat input atau output modul, kemudian masuk ke function block. Nah, di sini kalian bisa membuat sampai 200 function block. Kita cukup satu saja. Nah, sini teman-teman, kalian bisa memasukkan semua gambar yang di sini itu caranya itu insert dan pilih function block. Nah, di sini ada banyak teman-teman. Ada port input output, ada controller, ada input indikator, dan lain-lain. Nah, setelah semua
hal yang ingin teman-teman masukkan udah terdisplay di sini. Terus kita tarik wiringnya teman-teman. Caranya bisa klik icon wiring di sini atau insert kemudian wiring. Kemudian untuk asal kita klik sekali, untuk tujuan kita klik 2 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kalian wiring semua ini teman-teman, karena di sini case saya menggunakan cascade, yaitu master dari output dari master controller itu digunakan sebagai set point bagi slave. Nah, jadi di sini kalian bisa klik kanan, terus terminal name IO1 ganti ke set. Jadi tampilannya akan berubah menjadi set. Setelah bisa, kalian yang ingin digambarkan udah semua di sini, kemudian bisa kalian save. Oke, kita tunggu. Nah, udah ya. Tadi kelihatan teman-teman. Nah, error 1 warning, error 0 warning 0 berarti aman. Oke. Kemudian masuk ke switch, karena di modul yang terakhir yang diberikan oleh Pak Wasis kita harus memasukkan switch dan alarm. Ini yang switch, kita masukkan switch dev, kita klik. Nah, kemudian di elemen number nomor 600, 602, 603 dan 604 saya beri SW600 sebagai start switch, kemudian SW602 sebagai switch, SW603 dan start. Switch position labelnya itu on, off, on, dan pokoknya default semua kecuali tag name dan tag comment. Kemudian bisa kalian save. Nah, kalian save, kalian pindah ke function block lagi, pilih yang DR0003, kalian bisa gunakan yang lainnya. Kemudian bisa memasukkan controller ini yang sequence tabel, timer, dan CTS. Terus yang di sequence tabel ini bisa kalian klik kanan untuk edit detail. Nah, di sini kalian bisa menggunakan OR atau gerbang N, terserah kalian. Sini saya hanya mengikuti modul. Itu untuk SW600.pv ini untuk on, TM301 setup, kemudian CT301.bsts ini setup, kemudian yang A01 ini sebagai actionnya dari yang di atas, start, on, dan off. Nah, di sini ini kalian bisa menggunakan gerbang N atau gerbang OR. Di sini saya hanya mengikuti modul. Di sini untuk bit pertama Y, untuk yes atau hidup. Ini seperti ini teman-teman. Kemudian kalian setelah mengedit detail dari si sequence tabel itu, kalian bisa save. Oke, tunggu sampai tampil error 0 warning 0. Kemudian kalian silang, masuk ke HIS teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi dari si trend ini teman-teman, trend 0001. Kita gunakan yang continuous and rotary type. Sampling periodnya kita bikin 1 second biar cepat. Kemudian klik OK. Nah, di sini apa-apa yang ingin kita tampilkan di HIS. Sini saya ada 5, yaitu TIC 010 set value, TIC 010 process value atau proses variable, kemudian TIC 010 MV, PIC MV, dan PIC PV. Setelah itu kalian bisa klik save, kemudian silang,
masuk ke tab window. Di sini saya mulai dari CG0001. Bentar, tunggu tampil teman-teman. Nah, sini digunakan sebagai control bar dari tampilan HIS kalian nanti. Di sini untuk menamai kalian bisa klik kanan, properties, terus WinForms control dan klik property page. Nah, kalian bisa namai di sini. Saya menamai TIC 010. Kemudian klik OK dan disilang. Sama dengan ini, karena saya cascade, saya butuh 2 controller, jadi TIC dan PIC. Kemudian kalian bisa save, silang, kemudian masuk ke kontrol yang kedua karena kita disuruh menggunakan switch. Tunggu teman-teman. Nah, di sini saya ada 6 bar controller yang digunakan, yaitu switch di sini switch 600, 602, 603, kemudian di sini ST301, TM301 dan CT301. Caranya sama seperti tadi, tinggal klik kanan, properties, WinForms control dan property page, dan tinggal ganti nama sesuai yang kalian inginkan. Dan jangan lupa untuk di save. Nah, masuk ke GR001 ini tampilan yang akan keluar di HIS kalian, proses kalian. Di sini ada banyak teman-teman. Nah, untuk menampilkan gambar-gambar seperti ini, kalian harus membuka stencil. Nah, stencil ini kalian bisa pin di tab view, kemudian checklist stencil area ini. Nah, di sini ada banyak. Sini yang di tab ISA. Nah, di sini ada banyak. Nih, ada banyak. Ada pompa lengkap, ya, ada condenser, ada kolom, furnace, dan lain-lain. Nah, yang terpenting dari sini adalah kita harus menampilkan nilai yang akan keluar di tampilan HIS kita. Caranya kita masuk ke tab buttons and data display control, kemudian kalian bisa pilih data karakter atau data bar gitu teman-teman. Saya menggunakan data karakter, jadi akan muncul angka-angka seperti ini. Nah, caranya untuk kita menunjukkan angka ini untuk apa, kita pilih properties, data link. Nah, ini saya akan menampilkan, ini kan sebagai transmitter ya teman-teman, di gambar temperatur transmitter. Jadi saya akan melakukan TIC 010 proses variabel. Nah, untuk di sini kita bisa lihat di controller TIC 010 MV. Kemudian di sini juga sama aja seperti itu teman-teman. Setelah kalian sudah membuat semua seperti ini, kalian jangan lupa klik save. Nah, kemudian setelah semuanya sudah siap, kalian langsung bisa masuk ke test function, klik FCS, kemudian FCS di sini test function, atau bisa dari FCS klik kanan, terus test function, dan akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini awalnya tidak langsung seperti ini, jadi kalian harus tools, wiring editor, masukin wiring yang sudah kalian buat tadi. Saya kan masukin di DR0001, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena di sini case saya kontrolnya yaitu cascade, jadi untuk master saya beri lag selama 10, dan untuk slave si pressure dari fuel oil saya beri lag 5 agar dia lebih cepat. Kemudian file dan download. Oke, complete downloading wiring, dan kita bisa cek di wiring operation, statusnya sudah on semua. Kemudian untuk memanggil
tampilan HIS yang sudah kita buat, kita bisa klik sini, kemudian misal GR 001. Nah, kan tampil teman-teman, dan kita panggil lagi CG 001. Kemudian kita panggil lagi GC CG 003 untuk yang switch sudah kita buat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dari controller itu PIC, kita di sini bisa ubah. Saya sudah ubah menjadi cascade. Nah, untuk yang temperatur saya ubah menjadi auto. Kita klik biar keluar. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Di sini PV ini 50%. Untuk tampilan auto ini yang bisa kita rubah hanya set point. Di sini saya sudah memberikan high dan low. Jadi untuk high, apabila dia melebihi temperatur dikatakan 60%, maka akan muncul alarm atau notifikasi bagi operator mengindikasikan bahwa temperatur itu sudah keluar dari jalur set point. Misal ya teman-teman, kita beri ke 70. Kita tunggu teman-teman. Di sini tertera bahwa proses ini masih normal, mulai akan keluar dari 60%, dia akan langsung berubah menjadi merah. Nah, high di sini tampil ya teman-teman, high. Di sini juga high. Jadi operator bisa tahu. Jadi kita coba turunkan ke 50% lagi. Sini tujuannya yaitu agar set point atau output dari crude oil yang keluar dari furnace ini suhunya stabil, jadi proses yang dihasilkan lebih stabil teman-teman. Ini udah mulai turun dari 60, turun lagi, dan terus. Nah, sudah hijau lagi ya teman-teman, proses sudah masuk ke normal lagi. Oke, kemudian nah ini untuk sequence tabelnya saya sudah mengikuti seperti yang ada di modul. Jadi di sini switchnya bisa kita on off kan. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian bisa terbantu dengan video yang saya buat kali ini. Apabila kalian suka pada video ini, klik like, comment, and subscribe. Dadah!